Kali ini gue mampir ke kios pendatang baru di Pasar Santa, yaitu Bokek. Walaupun di tempat yang agak menyempil di Pasar Santa, tempat ini menyajikan sesuatu yang baru, yaitu kopi mocktail dalam bentuk kaleng yang diberi nama Kopi Ningrat. Kopi Ningrat yang disajikan dengan sensasi dan rasa yang berbeda, produk inilah yang jadi andalan kedai kopi ini. Gue juga sempat cobain sajian minuman kopi mocktail yang lain yang sedang mereka racik untuk menu barunya. Dan di Bokek, semua minumannya halal dan non-alkohol. Selamat mencoba ya. Warga Santa, kembali lagi sama Ivonne Destian di Warga Santa. Dan kali ini kita ngajak salah satu brand kopi Eits. Tapi ini kopinya bukan sembarang kopi. Bukan kopi yang biasa kalian minum. Ini adalah Bokek Jakarta. Jody. Jody ini salah satu member yang ada, lo yang bikin ya? Iya. Bersama teman-teman. Berempat. Siapa aja tuh? Ada Azhar, Adan, sama Noval. Naufal, Adan, Nazar, Naufal. Sama lo sendiri. Betul, berempat. Berempat. Dan kenapa lo pakai nama Bokek itu kenapa? Bokek sebenarnya celutukan dari temen sih. Artinya bosen kere. Jadi berharap kita nggak kere-kere amat gitu. Oke, berarti semua lo, gue, siapapun yang ada di sini kita bokek, bosen kere. Kerja. Gitu. Gimana tuh? Motivasi ya awalnya tuh kita suka minum kopi aja sih. Terus kita bosen dengan kopi yang ada sekarang, udah kayak jenuh, wah masuk kopinya ini lagi, ya udah akhirnya kita bikin kedai kopi. Jadi awalnya tuh Bokek cuma jual filter tuh kopi hitam aja udah. Kita nggak mau jual pakai susu segala macam, sampai akhirnya gue sama tim yang lain mikir kayak gimana caranya untuk orang-orang yang nggak biasa minum kopi bisa datang juga ke Bokek. Sampai akhirnya gue bikinin ada satu minuman namanya Ningrat itu. Yang tadi gue sempat coba. Betul. Gitu. Lo tapi Bokek itu awalnya emang lo dibikin sendiri atau pas pertama kali di Pasar Santa lo baru bikin Bokek tuh? Sebelum di Pasar Santa gue udah bikin sebenarnya. Di tahun? 2020. 2020 awalnya tuh kita 2020 September bikin. Terus qadarullah 2020 akhir itu ada yang positif. Oke. Masuk Wisma Atlet. Cobaan berat. Kalau ringan cobain namanya. Ya, sampai akhirnya kita masuk Santa tuh 29 Desember. Cuma baru running banget Januari. Oke, berarti udah pandemi ya. Udah maksudnya udah ngerasain kaget-kagetnya. Udah sepi-sepinya. Sepi-sepinya. Karena sebenarnya kita berempat nih emang sering ke Santa dulunya gitu. Oh gitu. Main-main. Kemana tuh? Dulu kan banyak makanan ya. Oh berarti lo kuliner ya? Hunting makanan. Ada driftingan juga. Pernah juga kesini gitu. Oh kesini? Pernah kayak Rade. Nah awalnya lo jual kopi hitam aja. Kopi hitam aja. Emang lo udah dari berempat itu nggak suka susu-susuan atau gimana tuh? Lebih yang nggak suka susu gue sih. Karena mereka harus ngikutin idealis gue jadinya. Oke, nyusahin ya. Terus teman-teman juga mikir kayak bisa dipertanggungjawabkan kan? Gue bilang ya insya Allah bisa nih. Sampai akhirnya ya udah gue mencoba membuat roots baru sih. Jadi orang minum kopi nggak harus pakai susu gitu. Tapi emang lo bikin sesuatu tuh emang harus ada yang beda. Betul. Kalau sama maksudnya kayak orang bukan nganggap sesuatu yang baru lagi kan. Bahkan beberapa customer gue kalau misalkan ada yang nanya, Mas jual kopi susu nggak?
atau kopi susu kekinian nggak, gue arahin ke orang santai juga, misalkan ada di depan gue atau di bawah segala macam. Jadi orang-orang kayak, loh kok lu nggak jual kopi susu gitu loh, terus yang lu jual apa? Terus gue sama teman-teman langsung bilang kayak, gue ada satu minuman yang bisa diminum sama orang yang nggak biasa minum kopi hitam. Tapi pengen nyobain kopi. Nah, dan warnanya juga hitam gitu, jadi nggak norak-norak banget lah gitu. Oke. Berarti selain hitam norak ya? Nggak gitu. Kopi Ningrat itu enak banget. Lo kalau misalnya cobain itu kopinya berasa, cuma emang nggak nendang banget ya betul. Rasanya ya. Jadi kayak hin aja sih. Bukan kayak hin juga, cuma base-nya tetap kopi. Terus pakai sparkling water, citric acid, ada lemon sama raspberry. Nah, raspberry itu kuncinya. Raspberry-nya kita ini handmade gitu sih dari teman. Oh, raspberry-nya kalian Liquid emang produksi gitu. sendiri ya? Bukan kita yang produksi. Jadi ada teman yang produksi, ya udah kita beli sama dia. Tapi emang bukan yang ada di pasaran, bukan yang retail gitu kan? Bukan yang common banget lah istilah kasarnya. Berarti kalian tahu maksudnya setiap ingredientsnya ya. Proses produksi mereka juga kalian tahu gitu. Jadi ya. insya Allah halal semua jadi yang kita pakai. Oke, berarti si timnya Bokeh Jakarta ini idealisnya bukan hanya di packaging doang. Betul. Dari kalian milih bahannya itu apa aja, semuanya udah kalian coba ya. Jadi awalnya tuh Bokeh jual kopi hitam, bahkan kita pernah datengin kopi Geisha namanya dari Amerika Latin, 1 kilonya tuh 10 juta. Kita berharap di Santa ada pasarnya, ternyata tidak ada. Bokeh, bosen kere. Tapi Habisin idealisnya gayanya fancy ya. Gitu, sampai akhirnya ya udah dah. Kita coba kopi manis, karena kita sebenarnya nggak setuju tuh dengan kopi manis segala macam ya. Yaudah kita bikin kopi manis, yang penting jangan pakai susu deh gitu. Bukan berarti kita musuhan sama susu ya gitu. Cuma ya bagi-bagi rezeki aja. Kalau mau kopi susu bisa di tetangga sebelah, tempat lain. Kalau misalnya mau cobain kopi dengan sensasi baru ya ke Bokeh. Bisa ke Bokeh. Mana lagi sih gitu. Asik. Mana lagi, Bokeh aja. Gila lo, nggak gaul, trendy banget lo. Dari botol kaca ke kaleng, itu gimana tuh prosesnya? Nah, masalah packaging tuh kita lumayan ini banget sih, picky banget. Jadi idealis kita di packaging juga. Di saat orang-orang pakai botol plastik yang biasa tuh, kita coba muter otak biar yang beda apa ya, pakai botol kaca. Oke deh, ketika kita udah milih botol kacanya juga nggak sembarang pakai botol kaca yang dipakai sama tempat-tempat yang lain ya. Jadi kita gitu ya. Sampai akhirnya teman ada yang nyaranin untuk import dari Cina. Gitu. Jadi botol kaca kita bukan sekedar botol gepeng minuman biasa sih. Jadi kayak ya salah satu awal-awal banget sih kita pakai itu. Bukan botol gepeng tongkrongan buat mabuk gitu. Bukan. Beda. Pokoknya stay sober deh kalau buka. Stay sober. Jadi 100% halal ya. Insyaallah. Terus kalau misalnya lo susah nggak sih ngedapetin si botol kalengan itu? Dan itu kan ada proses lo harus itu pressing ya? Pressnya di press. Nah, awalnya sebelum kita masuk ke kaleng, gue sempat bingung juga tuh kayak harus pakai packaging apa lagi ya yang biar beda. Sampai akhirnya teman, gimana kalau kita bikin kaleng? Kendala yang pertama, yang masukin kaleng ke Indonesia belum banyak. Terus yang kedua, mesin pressnya mahal. Dan mereka harus yang skala gede banget kan? Iya, akhirnya ya udah kita ngobrol berempat segala macam, kita beli mesin pressnya. Beli mesin pressnya. Karena soalnya kan RAB kita juga nggak begitu gede. Maksudnya modal yang di awal, karena kan kita semua pakai manual ya, bukan yang pakai mesin kopi 40 juta segala macam, bukan pakai itu. Jadi akhirnya yaudah deh, dialokasikan lah ke situ. Kita beli mesin kaleng aja. Nah, terus seminggu pertama gue beli mesin kaleng tuh 100 kaleng keluar. Yang gede lagi, bukan yang kecil. Untuk brand lo sendiri? Iya, itu brand gue sendiri. Brand lo sendiri? Khusus Bokeh sendiri? Khusus Bokeh. 100 kaleng lebih bahkan keluar, alhamdulillah tuh. Izin Allah. Terus akhirnya gue bikin kayak kaleng kecilnya sekarang. Jadi sekarang yang tadi sekarang si Ningrat itu bukan gue yang bikin sekarang. Ada kayak home industry gitu, pabrik gitu. Jadi dia bisa bikin skala besar. Wih, keren. Bangga. Berarti lo buka lapangan pekerjaan juga. Iya, betul. Jadi Bokeh tuh sekarang gue taruh di beberapa tempat sih. Salah satunya ada di Pangpol.
roasted namanya. Jadi ayam yang pakai bajai gitu. Nah, gue naruh di situ, penjualannya juga lumayan tinggi. Iya, dan selain lo ada minuman-minuman lainnya juga. Ada minuman-minuman yang lain di situ. Taruh di situ. Betul. Tapi untuk kedepannya sendiri nih, lo sendiri Jod bersama teman-teman rencananya itu akan menjual ningrat aja atau lo pengen nih kayaknya bikin produk baru lucu nih? Nah, kebetulan gue sama Adan lagi ngedevelop beberapa menu sih. Jadi kita pengen bikin mocktail. Sebenarnya base-nya bukan mocktail, base-nya koktail, cuma nggak pakai alkohol. Jadi sensasi minum alkoholnya tetap ada, tapi insya Allah 100% halal. Oke, lu cari alternatif bahannya yang menyerupai koktail tapi halal gitu ya, non alkohol. Iya. Jadi muter otak banget kayak pemilihan barangnya segala macam, bahkan sirup-sirupnya kita karena kan riskan banget ya, ini mirip banget sama alkohol, pasti orang ada yang cukup kritis tentang bahan-bahannya, dan yang kita pilih semua ada logo halal MUI-nya insya Allah. Jadi stay sober. Stay sober. Nah, kalau misalnya ke depannya lo rencana paling deket pengen bikin produk kayak gimana nih? Salah satunya tuh kita lagi bikin espresso martini namanya. Kacau. Jadi biasanya tetap espresso, cukup kuat kopinya, terus ada ekstrak dari gula. Ekstrak dari gula atau biasa orang ram ya. Tapi ramnya kita benar-benar halal MUI, nggak ada alkohol sama sekali. Jadi cuma kayak essence doang, dan kita tanya ke beberapa orang juga, insya Allah ini bisa dipakai karena emang nggak ada unsur alkoholnya sama sekali, cuma essence-nya doang. Jadi ada ramnya, ada bitternya, sama ada vanilla. Berarti si martininya itu lo ganti dengan ram dan kawan-kawan. Iya, betul. Rasanya menyerupai. Orang-orang ngomong kayak gitu. Mirip. Berarti lo nggak pernah? Belum pernah. Belum pernah. Enggak, bang, ini serius, emang gue belum pernah nyobain. Jadi agak lucu nih, si Jody ini adalah salah satu R&D-nya ya. Betul. Di Bokeh, Jakarta. Dia belum pernah mencoba espresso martini, tapi lo harus percaya sama omongan orang-orang yang emang. Pertama itu sama gue ngeriset rasanya tuh kemana sih, kan internet udah lumayan banyak ya. Jadi tinggal gue cari espresso martini tuh arahnya kemana sih rasanya. Terus gue kayak, wah kayaknya harus pakai ini deh. Ini harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini gitu. Karena mungkin sebenarnya orang nyobain espresso martini tuh kayak double nendang aja, udah alkohol, betul. Sama kopi. Iya kan. Tapi yang penting lo base kopinya ada. Gitu. Dan teman-teman yang lain. Jadi ram itu kenapa rasanya bisa mirip sama ram yang mengandung alkohol itu? Nggak dibilang mirip, nggak mirip banget sih. Jadi dia ekstrak gula. Tapi aftertaste-nya itu menurut gue mirip karena gue udah coba ram yang aslinya. Aftertaste-nya sama. Gitu. Nih kalau tadi ningrat yang gue coba, lu kan konsepnya kalau gue lihat tuh kayak Jepang-Jepangan ya. Betul. Tapi kenapa nama lu Jawa banget, ningrat? Nah, jadi sebenarnya si Bokeh itu tuh gue bikinnya bukan di Pasar Santa, awalnya banget. Pengennya tuh pinggir jalan. Jadi untuk merakyat. Nah, terus kenapa si ningrat itu namanya ningrat? Kita ngerasa ningrat ini minuman mewah gitu loh. Jadi kayak ya ini orang-orang ningrat yang bisa minum tapi harganya murah. Asli. Gitu. Lo kalau coba ningrat itu nggak bakal rasanya kayak kaki lima. Beneran lo kalau nongkrong di bar itu rasanya kayak gitu persis. Mirip-mirip. Sama tadi yang mau di launching itu ya, yang base-nya watermelon. Tapi lo akan serving dengan gelas yang itu. Iya, gelas yang itu. Nah, kemungkinan untuk waktu dekat menu-menu baru gue belum gue kalengin karena emang untuk narik orang-orang untuk Pasar Santa dulu. Ke toko gue untuk ngerasain ambience-nya tuh seperti apa. Berarti atmosfer ningrat tuh untuk semua minuman bisa dirasain ke orang-orang. Kurang lebihnya seperti itu. Ini kalau misalnya lo sendiri kan di Pasar Santa lebih suka ambience-nya. Kalau tadi gue udah ngobrol sama Adan sama lo juga, sebenarnya lo nggak bikin itu udah langsung bentuk packaging itu karena sebenarnya lo pengen kasih sensasi ke orang. Betul. Jadi gue suka berinteraksi karena basic gue dulu barista kan. Dulu tuh gue barista, dan kalau medio 2014-an tuh lu minum kopi ketemu barista biasanya diajak ngobrol. Oh, itu emang udah culture udah gitu culture ya? Dulu. Nah, kalau misalkan sekarang kan rata-rata kenapa orang habis beli kopi langsung pulang. Nah, gue pengen bawa vibe yang dulu itu balik lagi ke sekarang gitu. Jadi back to roots. Jadi gue pengen orang-orang datang ke kedai gue untuk nyobain minum terus sambil ngobrol-ngobrol gitu. Itu kenapa lo nggak akan takut mereka dia bakal nyuri ide gue nih? Enggak sama sekali. Bahkan
beberapa orang ada nanya ini apaan aja isinya. Gue jelasin ini. Cuma kan walaupun lu tahu apa namanya istilah kasar, lu tahu apa aja yang gue pakai kan belum tentu gramasinya sama. Bener. Gitu. Jadi gue kayak ya udah kalau emang lu bisa bikin ya bagus. Yes. Siapa tahu berguna untuk lo gitu. Karena sekarang orang concern banget kayak gue pengen tahu isi di dalamnya tuh apa gitu kan, nggak mungkin lebih kayak kritis sih sekarang. Iya, bukan karena dia mau coba buat dia sendiri gitu kan, lebih kayak apa nih kandungan yang bakal masuk ke badan gue gitu kan. Itu di situ. Nah, kalau tadi lo sempat mention lo sempat barista, itu di pertengahan 2014. 2014 awal. 2014 awal. Sampai terakhir tuh 2019. Itu awalnya gimana lo jadi barista sampai sekarang lo jadi R&D? Sebenarnya awalnya tuh emang ya lapangan pekerjaan yang ada itu aja dulu. Karena gue nggak punya basic apa-apa. Masuk ke salah satu coffee shop untuk jadi barista, ngeplay di sana sampai akhirnya gue ngerasa kayak wah di sini nih ternyata yang gue mau, passion gue di sini gitu. Dari awal banget sebelum kopi-kopi hype. Dalam artian kopi-kopi hype tuh kopi-kopi yang kayak sekarang kan udah di mana-mana nih. Lo bisa nemuin espresso tuh bisa di pinggir jalan juga ada namanya espresso. Zaman dulu tuh nggak ada Kak. Bahkan gue pertama kali ke coffee shop karena gue nggak punya duit, gue cuma punya duit 20.000, inget banget dulu. Masih SMA. Karena gue nggak tahu tuh apa tuh espresso segala macam. Ya udah gue pesan espresso karena harga paling murah. Yang datang cuma segitu doang. Kalau nggak americano, salah pesen. Americano masih mending, dia datang segini doang. Espresso paling murah. Sampai bener. Tapi gue dengan hype-nya kopi, gue merasa kayak teredukasi happy. Ya. Dan happy juga gitu. Kalau dulu cappuccino kan karena mungkin pakai mesin, HPP-nya gede ya. Di atas 30.000. Sekarang kan lo bisa karena manual brew lebih banyak yang pakai dan udah mulai orang teredukasi juga dengan adanya manual brew. Jadi mereka lebih bisa coba sensasi minum kopi dengan harga yang murah. Nah, itu yang tetap lo ini juga ya. Salah satu misinya Bokeh gitu, menjadi penghubung sih. Jadi biar orang-orang kayak gue ke coffee shop mewah nggak norak-norak banget gitu loh. Jadi kan gue dulu karena gue nggak tahu, nggak ada edukasi zaman dulu nggak ada kedai pinggir jalan mungkin. Ada mungkin cuma beberapa aja dan gue nggak tahu waktu itu kan. Jadi kayak gue datang ke coffee shop 20.000, 25.000 kalau nggak salah. Terus dapetnya cuma segelas gitu kayak Mas boleh minta air putih nggak? Diketawain sama barisanya. Maksudnya kayak ya ngapain sih lu minum kopi sekecil itu kan? Terus kayak oh ya udah deh. Nah gue pengen orang-orang seperti gue nggak ada lagi gitu ketika datang ke Bokeh. Jadi kayak terus nggak perlu mikirin harga sih, insya Allah. Soalnya di pasar santai emang murah juga kan. Maksudnya di daerah sini nggak begitu mahal. Dan buat lo dan 3 orang teman lo ini, harapan lo buat Bokeh Jakarta ke depannya gimana tuh? Gue yang pasti sih mau berkembang ya, dalam artian karena sekarang gue lagi bikin kopi kaleng dan gue berharap next tuh gue pengen masuk retail sih. Amin, gitu. Amin, kita doakan. Jadi kayak kemarin udah ngobrol-ngobrol sama beberapa teman yang udah produknya udah ada di retail di supermarket besar. Gimana caranya? Terus akhirnya kita udah mulai ribet tuh ngurusin itu. Kan jangkanya juga nggak begitu cukup panjang ya, maksudnya dalam artian 3 tahun ke depan gitu. Benar. Baru kemungkinan bisa karena ada BPOM, ada halal MUI segala macam. Nah kita udah membuat rancangannya sih kurang lebih seperti itu. Kalian udah menuju ke sana. Betul. Lah, jadi apa aja. Kita nggak mikirin wah di tempat lain ada kopi kalengan juga, terus ada sodanya juga. Kita sih ya udah alhamdulillah gitu. Maksudnya bukan waktunya juga untuk kita bersaing saat ini. Ya udah kita bertumbuh bersama sih gue mikirnya. Jadi Bokeh sendiri mikirnya udah sejauh itu karena ya pertama gue nggak bakal bisa mengharapkan orang datang terus-terusan, dan gue berempat tuh nggak pengen, bukan dalam artian bukannya gue nggak pengen bikin coffee shop ya, cuma kayak mikir ya untuk apa sih kita bikin segede-gede mungkin tapi brand kita cuma ada di situ. Nah gue pengen kayak ya udah tempat kita kecil nih, misalkan kita di Santa, orang tahu kita di Santa tapi produk kita bisa kemana-mana gitu. Yang penting esensi ngopinya, ngobrolnya sama baristanya gitu, esensi warung kopi. Bener gitu kan. Jangan meredam keinginan kalian untuk minum kopi karena harganya tidak terjangkau. Harapan lo sendiri untuk Pasar Santa apa nih? Sebagai orang yang pernah ke Pasar Santa di waktu hype-nya, gue pengen Pasar Santa balik seperti dulu sih. Karena emang dulu salah satu tempat culture sih, maksudnya karena emang
Dulu pertama kali gue diajak teman ke sini, apaan sih pasar? Masa gue nongkrong di pasar gitu loh. Dulu masih ada sekolah kopi kan di sini. Wah itu legend tuh. Orang-orang yang legend. Nah terus diajakin untuk minum kopi gratis kan di situ. Wah, tapi ketika gue datang ke Pasar Santa bukan layaknya pasar biasa. Pasar yang biasa gue sama nyokap gue datang, becek segala macam. Terus kayak, wah ini tempat anak-anak muda nih. Dan gue berharap sih kedepannya Santa bisa seperti itu lagi lah. Minimal hype-nya dapat lagi. Jadi dan alhamdulillah tuh gue di Santa benar-benar ngerasain kekeluargaan. Jadi nggak ada yang seperti gue bilang tadi, ketika orang-orang nyari filter coffee shop yang lain nyuruh untuk ke Bokeh, untuk kopi hitam. Begitu juga gue ketika ada orang yang ngomong apa namanya, gue mau kopi susu nih dan gue bisa oper ke teman-teman yang lain. Jadi kayak kekeluargaan banget sih kalau di Santa sendiri. Gitu. Sekarang kita harus bersinergi. Udah bukan waktunya bukan sih. Zamannya kita bersaing ya atau sikut-sikutan. Pokoknya kita doakan semoga Pasar Santa kedepannya lebih baik lagi. Amin. Lebih banyak lagi tenan-tenan yang masuk, juga pedagang-pedagang dan pengusaha muda juga buka usaha-usaha baru di sini. Makin rame lagi, makin kembali lagi ke masa kejayaan Pasar Santa. Pokoknya semua jangan lupa teman-teman di Bokeh kalau misalnya mau pesen kemana tuh? Langsung ke Pasar Santa, Blok BKS 20-21. Tempat yang ngumpet, harus nanya-nanya, harus di belakang ngobrol. Betul Temengwi ini. Belakang Betul Temengwi, dari tangga ya? Iya, yang di belakang tinggal naik langsung ke kanan. Kita nggak ada pelang, cuma makanya bisa follow Instagram kita biar tahu toko kita tuh seperti apa gitu. Dan di mana? Iya betul, karena kita emang nggak pakai pelang, jadi orang-orang yang datang tuh kayak, oh ini Bokeh yang jadi orang-orang taunya rata-rata dari Instagram. Jadi sebelum nemuin kalian, mereka harus muter-muter dulu aja biar lihat yang lain ya. Betul. Gitu. Sama di Tokopedia ada juga ya? Ada di Tokopedia ada. Namanya? Bokeh Jakarta. Bokeh Jakarta. Nih sebelum kita closing buat teman-teman, kita punya barang sugap nih. Ads nggak? Ads nih. Kita punya. Ini lo tahu apa? Kaos, ya betul, udah pinter. Ini merupakan produk kebanggaan kita semua, produk kebanggaan Red Market, ya kan. Kalau misalnya kalian mau dapetin merchandise official dari Warga Santa, kita punya kaos Warga Santa warna hitam, warna putih juga ada, tote bag-nya juga aja, tote bag-nya juga ada. Langsung aja kalian kontak di Instagramnya Red Market 1440 atau kalian bisa langsung ke Tokopedia, chat adminnya, mau order sekarang juga, dapetin langsung biar makin culture. Terima kasih Jody udah datang-datang ke Warga Santa. Thank you. Salam buat teman-teman yang lain. Semoga sukses untuk Bokeh Jakarta. Amin. Kedepannya bisa melebarkan sayapnya. Terima kasih untuk teman-teman Warga Santa udah nonton episode kali ini. Gue Yvonne Destian dan Jody. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like videonya. Salam buat Kere.